Baik. Apa yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah tentang manajemen data, analisis big data, dan manajemen record. Ya, semoga suara saya dengar jelas ya. Oke, apa sih yang membedakan bisnis abad ke-21 dengan abad-abad sebelumnya? Itu adalah ada di kegiatan yang namanya analytics. Ya. Dari masa-masa sebelum ini, bisnis hanya berjalan begitu saja. Ya. Boleh dikatakan kalau untung ya syukur, kalau masih berjalan ya syukur, kalau tidak ya akan ganti yang lain. Ya. Tetapi pada periode abad 21 sudah mulai digunakan area industri masuk, lalu mulailah orang pengusaha itu melakukan analisis untuk kegiatan bisnisnya, baik sebelum dia melakukan maupun ketika dan selama dia melakukan bisnis. Ya. Ataupun kalau itu terjadi satu masalah kebangkrutan misalnya, maka dia pun lalu menganalisis apa yang menyebabkan kebangkrutan itu. Tetapi karena analisis ini biasa dilakukan sejak dini, maka sebenarnya kebangkrutan itu sudah bisa dihindari. Ya. Nah, di era yang semakin maju saat ini, lalu data menjadi hal yang penting, ya. Khususnya adalah data yang berkualitas tinggi. Nah, mungkin ada yang bertanya, oh Pak, apa ada data yang tidak berkualitas tinggi? Oh ya, ada. Biasanya data yang tidak berkualitas tinggi itu adalah data yang salah, gitu. Data yang tidak diketahui dengan jelas asal-usulnya, ya. Data yang tidak komplit, data yang kadaluarsa, itu adalah data-data yang tidak berkualitas baik. Nah, data-data yang tidak berkualitas baik tentunya tidak bisa digunakan untuk analisis. Nah, data-data ini semakin hari, ya, semakin kemari menjadi semakin banyak jumlahnya. Mengapa? Karena prinsip dari basis data itu sendiri adalah, atau prinsip dari manajemen data itu adalah bahwa data itu hanya bertambah. Tidak berubah, tidak berkurang, tetapi hanya bertambah. Sehingga wajarlah data itu semakin hari semakin banyak. Nah, ditambah lagi dengan era sekarang ini, ya, di mana informasi global semakin terbuka. Pertukaran data antar organisasi, antar negara juga semakin mudah. Maka munculnya volume data yang semakin besar, semakin tidak dihindari. Ya. Bayangkan saja misalkan saudara lagi Twitter nih, main di Twitter ya. Saudara mengungkapkan sebuah tweet ya, maka kemudian akan ada yang menanggapi. Nah, semua tanggapan-tanggapan itu adalah sebuah data. Ya. Mungkin saudara juga punya Facebook. Ya. Apa yang tertulis, apa yang ter-share di dalam media itu adalah data juga. Ya. Baik itu kata, gambar, video, ya, itu data semua. Kemudian saudara terhubung dengan Instagram misalkan, itu semuanya juga data. Ya. Saudara terhubung dengan komunikasi dengan WhatsApp, itu juga data. Mungkin di hadapan saudara, di dalam gadget saudara, data itu sudah saudara hapus. Tetapi di dalam servernya WhatsApp itu tetap. Dan itu akan menumpuk data itu. Maka karena begitu besarnya data tersebut dan perkembangannya, lalu sering orang menyebut istilah sebagai big data. Gitu ya. Nah, lalu untuk menganalisis big data yang besar itu, dibutuhkan satu teknologi ya, yang mampu menganalisis dengan cepat dan memberikan gambaran dengan cepat dan bagus, mudah dipahami, sehingga dengan cepat pula bisa digunakan untuk membantu membuat keputusan.
Nah, tool ini yang kemudian disebut dengan intelligent business. Gitu ya. Nah, akhirnya data, basis data, gudang data, itu apapun istilahnya itu akan menciptakan sebuah ekosistem teknologi bisnis yang baru. Nah, nah tentu saudara-saudara, hal ini memerlukan sebuah sinergi. Yang pertama tadi adalah adanya data yang baik, ya, yang berkualitas tinggi. Yang kedua adalah kemampuan untuk atau tool ataupun metode untuk melakukan analisis data. Dan yang ketiga ini yang lebih penting adalah manusianya itu sendiri. Manusianya yang seperti apa? Ya manusia yang memahami bisnis tersebut, manusia yang memahami permasalahan tersebut, sehingga manusia tersebut akhirnya menghargai data tersebut. Kalau seorang tidak mempunyai kemampuan pengetahuan yang cukup terhadap bisnisnya, maka data yang mengalir di situ ya dianggap tidak akan ada gunanya. Tetapi untuk orang yang memahami, maka dia bisa memilah data, memilih data, mengkaitkan satu data dengan data yang lain sehingga memunculkan sebuah informasi bahkan sebuah pengetahuan. Ya. Jadi kuncinya tetap pada manusia yang memahami persoalan tersebut. Ya. Oke, kalau tadi saya sudah bicara tentang big data, maka big data itu juga berasal dari database. Ya. Sebagian besar data selalu berasal dari basis data, yaitu hasil transaksi. Ya. Nah, kumpulan dari basis data ini lalu sering dihubungkan dengan database yang lain. Misalkan kalau satu perusahaan punya basis data dari hasil transaksinya, lalu dia hubungkan dengan data dari luar gitu yang terkait. Nah, ini lalu akan memunculkan sebuah data yang disebut data warehouse. Data warehouse ini kumpulan dari data-data yang dikumpulkan oleh satu perusahaan, baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Nah, lalu data ini akan dipecah-pecah untuk berbagai kepentingan. Misalkan kepentingan keuangan, kepentingan infrastruktur, kepentingan penjualan, ya toh. Nah, data-data ini lalu dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil, yang disebut kemudian data mart. Jadi data mart adalah bagian dari data warehouse. Nah, data-data yang besar ini dibutuhkan untuk membuat keputusan. Tapi sebelum dipakai untuk membuat keputusan, dia harus dianalisis. Nah, alat dan teknik untuk melakukan analisis yang kemudian menghasilkan sebuah informasi, baik itu berupa grafik maupun teks ya, yang bisa dipakai untuk membuat satu keputusan, itulah yang disebut dengan business intelligence. Nah, paham ya? Berarti manajemen teknologi manajemen basis data itu mencangkup 4 kegiatan, yaitu database, data warehouse, data mart, dan business intelligence. Ya. Oke, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman, silakan. Oh, ada? Belum, Pak. Oh, oke. Hilang. Sebentar, kok isong hilang ini bi. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang manajemen basis data, itu apa atau sebenarnya? Ya, manajemen basis data itu adalah bagaimana kita mengumpulkan data, menyeleksi data, memilah data, menyimpan data, dan kemudian mengambil atau meretrieve ya, meretrieve data. Itu adalah semua kegiatan dalam manajemen basis data. Biasanya data ini akan disimpan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Dan antara satu data atau tabel dengan tabel yang lain itu saling terhubung. Nah, itulah yang kemudian dikenal dengan istilah database relasional.
Ya. Untuk membayangkan database relasional bentuknya seperti apa, ya sebenarnya mirip dengan format spreadsheet atau Excel atau Lotus dan segala macam. Persis seperti itu. Yang kedua, di samping dia menyimpan data dalam bentuk tabel, maka juga dia diberikan fasilitas, biasanya menyediakan fasilitas untuk mengelola akses dan mengelola data, ya, menampilkan dalam bentuk tertentu. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai Relational Database Management System. Nah, ini adalah sebuah software, ya, sebuah software yang digunakan untuk mengelola data. Biasanya dia sudah terbagi menjadi dua fungsi, meng-create, ya, tabel dan juga mengelola data itu. Ya, ditambah lagi dengan fasilitas yang lain kalau mau lebih lebih yang lebih modern, yaitu untuk menjaga keamanan data, untuk mengelola tingkat user, nah, itu ada. Nah, ada berbagai macam DBMS sebenarnya, ya. Jadi saudara lihat ini ada contohnya SQL Server, ada MySQL yang paling populer untuk masyarakat Udinus itu MySQL, ada Postgres, ada DB2, ya. Jadi macam-macam. Sekarang mungkin akan bertambah lagi untuk database-database yang disebut sebagai NoSQL, ya, toh. Ada Apache HBase, ada Cassandra, ada Mongo, ada Redis, ada Amazon. Ya. Oke, kita kembali lagi ke fungsi DBMS. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, fungsi DBMS secara komplit adalah melakukan penyaringan dan membuat profil data. Ini untuk supaya kita mendapatkan data yang terstandar dan berkualitas. Yang kedua adalah untuk menjaga integritas dan pemeliharaan data. Integritas artinya kebenarannya bisa dijamin. Nah, pemeliharaan data, ya, datanya tidak hilang, tidak rusak. Lalu sinkronisasi data, ya, yang fungsinya adalah mengintegrasikan, mencocokkan data dari sumber-sumber yang berbeda. Ya. Lalu ditambah lagi fasilitas untuk mengelola keamanan data, ya. Sehingga data ini terjaga kebenarannya, integritasnya dari waktu ke waktu. Juga yang lebih tidak penting, yang lebih penting lagi adalah bisa menampilkan datanya pada waktu-waktu yang dibutuhkan. Ya. Jadi kalau tidak bisa menampilkan, ya itu berarti tidak aman juga. Nah, kemudian ada fasilitas yang juga sebenarnya penting, tetapi terkadang juga eh, bisa dikelola dengan software yang lain, yaitu apa? Mengelola akses data. Karena sebaiknya data itu tidak semuanya di-create oleh satu pihak, tetapi harus secara berlapis. Nah, untuk membuat satu tingkatan akses data itu, data DBMS kadang-kadang juga ada yang memberikan fasilitas. Nah, oke. Tren saat ini, kalau dulu ada SQL, ya, ada SQL Server, MySQL, maka tren saat ini adalah sistem basis data yang tidak hanya SQL. Ya, kalau SQL itu kan singkatan dari struktur query language, ya, bahasa query yang terstruktur. Nah, saat ini karena data itu terintegrasi dengan berbagai platform, ya, dan bentuknya juga berbeda dari teks sampai dengan angka sampai dengan ke video atau film, ya, maka kemudian tidak lagi diperlukan sebuah struktur query yang tertentu. Nah, gitu. Nah, data ini semakin mudah untuk dikelola. Ya, kalau dulu harus memahami strukturnya, ya, kalau salah nulisnya ya tidak akan muncul, maka kemudian dimunculkan satu model basis data yang lebih mudah untuk menampilkan atau memunculkan query-nya. Maka ini yang disebut dengan NoSQL. Karakteristik dari DBMS ini adalah performanya lebih tinggi karena model bentuk datanya itu sangat beragam. Ya. Kemudian yang kedua mudah didistribusikan. Ya, karena ini memang muncul dari kumpulan data dari berbagai macam sumber,
maka sebaliknya hasil dari kompilasi ini juga akan mudah untuk disebarkan kembali. Nah, manajemen basis datanya lebih fleksibel, ya. Dan karena fungsinya itu banyak, maka juga lebih besar juga ukurannya. Ya. Sisi lain, administrasi yang digunakan lebih sederhana. Nah, itu contoh-contoh dari eh, DBMS yang tren saat ini yang disebut dengan NoSQL, ya. Seperti yang saudara lihat di dalam slide tersebut. Nah, untuk mengelola basis data ada dua cara sebenarnya, yaitu terpusat dan tersebar atau terdistribusi. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan, saudara-saudara. Jadi ini adalah sebuah pilihan. Ya, Anda milih yang mana? Ya, tentunya pilihan ini lebih didasarkan kepada ruang lingkup dari bisnis tersebut dan juga barangkali adalah eh, keterampilan atau mungkin juga lalu lintas datanya. Ya, maka orang bisa memilih tersentral, orang bisa memilih juga secara tersebar. Ya. Contoh yang tersebar itu dari sisi keamanannya bisa dikatakan lebih aman karena data tidak terkumpul di satu tempat, tapi di banyak tempat. Sehingga kalau ada satu tempat itu bermasalah, maka tempat lain sebenarnya masih bisa meng-backup. Data yang terdistribusi juga membantu di dalam proses, di dalam kecepatan proses akses data. Ya. Karena biasanya dia dikelompokkan pada area-area tertentu atau kepada struktur tertentu untuk memudahkan akses. Ya. Sedangkan data yang terpusat itu lebih mudah pengelolaannya, khususnya di dalam pengamanan, karena datanya ada di satu tempat. Tetapi kelebihan atau kekurangannya ya sama, kebalikannya ya, yaitu karena datanya tersimpan di satu tempat, maka kalau di satu tempat ini kebobolan maling, ya habislah datanya. Ya toh? Berbeda dengan data yang sudah tersebar tadi. Ya. Nah, karena data terpusat, maka semua akses akan melalui pintu yang sama. Ya. Kalau tersebar pintunya banyak, kalau terpusat pintunya sedikit, cuma satu. Maka di sini akan memungkinkan terjadi antrian yang panjang. Nah, kalau pengen tidak terjadi antrian panjang, buka pintunya lebih lebar. Ya. Jadi semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Tidak perlu banyak dibahas, tinggal pilih yang mana. Nanti kita akan mengikuti konsekuensinya. Nah, itu ya. Nah, ini contohnya. Nah, oke, ya ini sentralisasi, memudahkan mengendalikan flash data dan keamanan lebih baik. Nah, tadi ada data yang kotor itu seperti apa, sudah saya bahas di sini. Ya. Nah, manajemen basis data itu tidak lepas dari siklus hidup dan prinsip data. Apa itu? Nah, pertama data di-create. Yang meng-create adalah perusahaan atau organisasi. Nah, ini artinya data internal. Kemudian untuk kepentingan yang lain, maka biasanya juga ada data-data dari luar atau eksternal digabungkan. Nah, penggabungan ini tentunya punya tujuan tertentu. Lalu terbentuklah sebuah gudang data. Gudang data kemudian terbagi menjadi beberapa fungsi untuk analisis, disebut data mart. Nah, data mart ini yang kemudian dipakai untuk dianalisis, baik itu secara online, ya, OLAP, maupun menggunakan sebuah penggalian data yang dikaitkan dengan kecerdasan atau kecerdasan buatan, ya, yang dikenal dengan istilah data mining. Nah, kalau kegiatan analisis data secara online itu biasanya dimunculkan dalam visualisasi data untuk membuat atau mendukung pembuatan keputusan, maka data mining pun juga sama, dipakai untuk membuat keputusan, tetapi di sisi lain juga bisa memunculkan pengetahuan yang lebih luas. Nah, kemudian apa gunanya hasil analisis tersebut?
adalah diimplementasikan kepada berbagai macam aplikasi bisnis yang ada. Entah itu supply chain management, customer relationship management, untuk mengelola e-commerce, untuk menciptakan strategi bisnis, dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, itu adalah siklus hidup dari data. Mungkin ada lagi komentar dari teman-teman sampai di sini? Ada? Belum ada? Oke. Ya. Bagaimanakah hubungan antara data transaksi dengan data analitik? Nah, ini kita lihat di sini. Data transaksi atau sebuah transaksi itu akan menghasilkan data. Nah, kalau transaksinya belum selesai, maka data relatif bisa berubah. Ya, maka itu dikatakan data belum stabil, gitu ya. Jadi contoh seperti saat ini ada data mahasiswa tentang nilai. Mana nilai yang masuk? Belum ada, mungkin baru nilai tugas. Tapi nilai tugas juga tidak akan diperhatikan, diperhitungkan. Karena nilai tugas baru diperhitungkan saat mengambil ujian akhir. Ya toh? Nah, nanti akan muncul lagi data mid, ya kan? Setelah data mid, lalu nanti akan ada data ujian akhir. Nah, di saat itulah kemudian data dianggap selesai. Tapi juga belum benar-benar selesai. Karena siapa tahu di antara mahasiswa ini akan ada yang memperbaiki nilai. Nah, disitulah transaksi berjalan lagi. Maka data transaksi ini adalah satu data yang sifatnya masih eh, bisa berubah. Nah, ada data yang relatif tidak pernah berubah, yang disebut dengan master data. Ya. Nah, master data adalah data yang tidak berubah. Data pribadi misalkan, itu jarang sekali berubah. Nah, kemudian ada lagi satu data yang dipakai untuk analisis. Nah, data untuk analisis ini mestinya adalah data-data yang sudah selesai transaksinya. Ya, jadi kalau data sudah selesai transaksinya, maka data tersebut akan di-backup, dan data inilah yang kemudian akan dipakai sebagai modal untuk melakukan analisis. Ya. Tahu ya, bedanya antara data transaksi, data master, dan data analitik. Ya. Silakan kalau ada yang mau mempertanyakan. Silakan. Ada? Tentang perbedaan tiga data itu, atau mungkin tentang DBMS, SQL, dan NoSQL, silakan. Ada? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, saya lanjut lagi. Oke. Ya. Oh, ini gambaran dari tadi ya, tentang database, gudang data, data mart, dan arsitektur bisnis intelijen. Nah, mungkin ada yang terlewat di dalam proses pembuatan data warehouse, yaitu adalah yang disebut dengan ETL. Ya, ETL. ETL adalah singkatan dari extract, transform, dan load. Ya. Data sebelum masuk ke dalam satu data warehouse itu harus diekstrak dulu dari sumber datanya. Baik itu dari sumber data internal maupun dari sumber data eksternal. Itu namanya ekstrak. Nah, karena data itu juga dari internal, maka sangat mungkin data ini tidak seragam jenisnya dengan data yang dari internal. Maka kemudian perlu ditransformasikan. Contoh ketidakseragaman itu apa? Misalkan kita bicara tentang data eh, iklim ya. Nah, di situ ada salah satu adalah suhu udara. Nah, suhu udara ini bisa menggunakan beberapa satuan suhu. Ada reaumur, Fahrenheit, maupun Celcius. Nah, karena kita mengambil data dari luar, maka sangat mungkin ada 2 atau bahkan 3 satuan yang digunakan. Nah, kita ingin menggunakan satuan apa? Misalnya kita ingin menggunakan satuan Celcius, ya ubahlah semua data yang semula reaumur jadi Celcius, semua Fahrenheit harus ditransformasikan ke dalam Celcius. Itu contoh. Bisa juga dengan berat. Ya. Berat itu ada yang pakai kilogram, ada juga yang pakai ounce.
Ya, kita mau pakai apa ini? Nah, itu juga nanti harus dikonversikan. Itu namanya ditransformasikan. Nah, kalau transformasi sudah selesai, maka barulah data tersebut di-load, ya, disimpan di dalam sebuah tempat yang kemudian kita kenal dengan istilah gudang data. Nah, pada akhirnya gudang data ini lalu dipakai untuk analisis tadi menggunakan tool yang disebut uh, business intelligence, ya, atau bisa juga menggunakan data mining. Nah, kemudian dari kegiatan itu nanti akan menghasilkan berbagai macam informasi yang diterapkan di dalam semua sisi bisnis, baik itu yang mencakup customer relationship management, yang mencakup ke eh, supply chain management maupun enterprise resource planning, ya semuanya digunakan untuk diimplementasikan dalam aplikasi tersebut. Nah, untuk membangun gudang data diperlukan keahlian, ya, ya data, ahli untuk analisis, ahli untuk menilai data, ya toh, ahli untuk menjalankan tools itu tentunya, ya kan. Jadi kalau tidak punya ya enggak bisa, ya. Dan di samping itu juga dia memahami dasar-dasar statistik biasanya. Karena analisis itu kaitannya adalah dengan statistik. Maka diperlukan seseorang yang memahami statistik. Nah, implementasi dari data warehouse bisa di berbagai sisi, ya. Ada penjualan, peramalan, keuangan dan segala macam. Ya. Baik, nah ini adalah gambaran dari analisis big data, ya. Ya, data yang muncul dan bahkan kalau tadi data analisis itu adalah data yang sudah selesai transaksi, maka di dalam analisis big data dimungkinkan untuk menganalisis data yang belum fix transaksinya. Oh, ini hebat sekali ini ya. Jadi transaksinya belum selesai, masih jalan. Nilai datanya masih berpotensi berubah, tapi kita boleh melakukan analisis. Tentu hasilnya juga nanti bisa berubah dalam waktu-waktu tertentu kalau memang ada perubahan nilai data. Nah, di dalam eh, big data, ya, kalau kita bicara big data, maka di sini ada istilah yang dikenal sebagai 5V, ya. Tapi juga ini sudah berkembang juga sih. Ada yang mengatakan 6V, ada yang mengatakan 7V, mengatakan 8V, ya. Nah, apa sih 5V ini? Yang pertama adalah value, ya itu yang pertama, value, nilai. Jadi data apa yang kita kumpulkan itu adalah data yang punya nilai. Ya. Tadi kalau kita kenalan dengan istilah data yang kotor, maka tentu ini adalah data yang benar, yang baik dan terkait dengan bisnis kita. Ya, kalau tidak terkait, meskipun data itu baik, berkualitas tinggi, tapi tidak ada kaitannya dengan bisnis kita, ya jangan digunakan, karena itu pasti tidak punya nilai. Ya. Yang kedua adalah kecepatan. Karena data ini karena menganalisis data yang relatif masih bergerak, ya, maka dan datanya volumenya besar, maka dibutuhkan kecepatan. Nah, kecepatan. Lalu yang berikutnya adalah yang namanya big data itu volume datanya harus besar, ya. Jadi kalau ditanya harus besar itu berapa Pak ya? Ya kalau idealnya ya jutaan gitu lah. Tapi minimal adalah ribuan. Ya. Jadi jangan saudara ngomong big data kok datanya cuma 30 record, nah itu bukan big data. Ya. Ribuan atau jutaan itu lebih baik ya big data. Karena apa? Karena tools ini memang diciptakan untuk menganalisis data yang besar. Kalau nanti dihadapkan kepada data yang kecil, ya kemungkinan saja akan bermasalah. Ya. Contoh ya, misalkan saudara itu menggali tanah. Ya. Kalau yang digali itu tidak luas, tidak dalam, ya kenapa harus pakai backhoe, ya kan? Ternyata pakai cetok aja cukup.
Nah, kalau saudara memaksakan pakai beku, ya malah ngerusak sekelilingnya. Demikian pula sebaliknya, volume ya. Jadi, yang kalau kita bicara big data, maka ini harus volumenya yang besar. Yang berikutnya adalah variety, ya. Keunggulan dari big data itu adalah mampu menampung data dengan, eee, jenis yang saling berbeda. Bahkan tadi, satuan yang berbeda, itu juga dimungkinkan, ya. Sehingga kita kalau perlu memang melakukan transformasi. Nah, kemudian, data, yang V yang kelima adalah veracity, ya. Data ini harus sebuah data yang nyata, benar-benar ada, dan bisa dipercaya. Nah, itu veracity. Data harus terverifikasi dan tervalidasi, ya. Kalau datanya itu bukan satu data yang nyata, sumbernya tidak jelas, ya jangan dipakai. Ya itu konsep dari, data. Nah, ini tadi yang saya katakan sekarang udah berubah menjadi 8 ya seperti ini, ya. Kalau tadi ada volume, velocity, variety, veracity, dan, value, maka tambah lagi validity, variability, ya. Padahal variability itu sudah ada juga di dalam, variety juga, ya. Kemudian venue, ya, kaitkan dengan vocabulary dan vagueness, ya. Ini, berkembang terus istilah big data itu, ya. Oke. Ah, eee, mengelola data yang besar, ya, dan mempunyai variasi yang tidak standar, dibutuhkan di BMS yang modern. Tadi terkenal dengan istilah kelompok basis data, di BMS yang NoSQL. Nah, salah satunya adalah Hadoop dan MapReduce, ya. Di sini untuk menyimpan data, Hadoop memiliki sistem file yang terdistribusi sendiri, yang disebut dengan sistem file Hadoop, ya, atau HDFS, Hadoop. Hadoop File System ini berfungsi, untuk 3 tahapan. Yang pertama adalah, oh sorry, membuat, data ke dalam HDFS, ya, kemudian, melakukan operasi map reduce, ya, mengurangi, ukuran peta, ya, mengurangi ukuran file, dan kemudian, mengambil hasil dari HDFS, ya. Ini contohnya di atas saja. Oke, oh kok enggak bisa berubah. Oke. Nah, saudara juga mungkin kenal dengan istilah data mining. Apa ini data mining? Data mining sebenarnya juga bentuk analisis data. Nah, mengapa dia menggunakan istilah data mining atau penggalian data? Karena diasumsikan bahwa data yang di analisis itu ukurannya besar, maka harus digali. Nah, di era sekarang ini data tidak hanya dalam bentuk angka, teks, gambar, tapi bisa juga dalam bentuk kalimat. Maka untuk menganalisis, data yang berbentuk kalimat ini, lalu dibuatkan istilah sendiri yang disebut dengan text mining, dan tentu teknologinya juga sendiri. Ya, nanti teks ini harus dikonversikan ke dalam angka-angka juga, sehingga kemudian bisa dianalisis dengan menggunakan algoritma tertentu yang bisa digunakan atau yang biasa digunakan pada data mining atau text mining. Nah, Nah, data mining ini juga kaitannya adalah dengan kecerdasan buatan yang tadi saya ungkap juga. Kenapa? Karena algoritma-algoritma di dalam data mining itu biasanya adalah data-data yang menggunakan tahapan pembelajaran, ya. Dia akan melihat pola-pola kaitan data yang pernah ada dalam sekian banyak data, dan kemudian itu menjadi simpulan dia. Sehingga nanti kalau memang ada satu komponen, ya, yang memunculkan data tertentu, maka dia sudah bisa melakukan prediksi bahwa hasilnya pasti akan seperti ini. Nah, ini untuk memenuhi sebuah kebutuhan analisis data yang lebih cepat dan real time.
Oke, itu adalah data mining. Ya, aktivitas data mining biasanya ada 4, yaitu kegiatan untuk mengklasifikasi. Ya, klasifikasi itu berarti batasannya sudah diketahui. Ya. Yang kedua adalah klasterisasi. Klasterisasi itu sama pengelompokan, sama dengan klasifikasi. Hanya bedanya kalau klasifikasi itu pengelompokannya berdasarkan variabel yang sudah ditetapkan, sedangkan klasterisasi urutan waktu tertentu. Nah, kemudian juga eh, algoritma yang sering diterapkan adalah algoritma neural network yang erat kaitannya untuk membuat sebuah kecerdasan buatan. Kegiatan yang keempat dari penambangan data atau data mining ini adalah ya, mencari kaitan, mengelompok-kelompokkan, tetapi hanya menghubungkan saja ya, tidak secara tidak secara eksplisit lalu memisahkan ya, beda dengan klasifikasi dan klasterisasi. Nah, hasil dari analisis ini nanti di samping memunculkan sebuah informasi barangkali, maka juga bisa saja memunculkan sebuah pengetahuan. Saudara tahu bahwa pengetahuan ini lebih luas dari informasi. Ya, pengetahuan. Maka kemudian disebut sebagai knowledge discovery in database. Ya, knowledge discovery. Nah, knowledge discovery in database ini merupakan rangkaian dari proses identifikasi pola-pola yang valid, ya, bisa menghasilkan sesuatu yang baru, ya, dan berguna serta mudah dipahami. Ya. Nah, data mining itu adalah core dari KDD, ya, knowledge discovery in database. Ya. Sehingga dengan menggunakan data mining, maka terciptalah sebuah sistem manajemen pengetahuan atau knowledge system. Nah, itu. Oke. Nah, langkah-langkah di dalam melakukan data mining. Nah, tadi secara sederhana dikatakan ada data, ada manusia, ada tools-nya. Nah, maka yang terpenting langkah pertama adalah pemahaman terhadap proses bisnis. Nah, ini akan ditentukan oleh si manusianya. Jadi manusia sendiri harus tahu ini data tentang apa. Nah, tentang apa itu apa yang penting. Nah, kalau dia bisa memahami itu, maka baru dia bisa nilai data itu. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Mana yang komplit, mana yang tidak komplit. Tapi selama seseorang ini tidak memahami konteks data dikaitkan dengan bisnisnya, ya jangan berharap lebih. Nah, kalau dia sudah memahami hal itu, maka dia bisa menseleksi data, ya, menseleksi. Kalau ada yang tidak lengkap, maka dia lakukan data cleaning. Entah itu dibuang, atau entah itu dilengkapi data itu. Nah, dia juga bisa melakukan transformasi, ya, mengubah tadi satuan panjang, satuan berat, satuan suhu, ya, atau bahkan pengkodean, itu juga bisa dilakukan transformasi. Nah, kalau data ini sudah selesai, barulah data mining bisa kita terapkan. Entah kita untuk membuat asosiasi, klasifikasi, klasterisasi, atau prediksi. Ya. Nah, kemudian hasilnya nanti kita bisa evaluasi. Ya. Kita evaluasi bagaimanakah keakurasian dari hasil analisis ini, dan juga kita bisa memahami
menginterpretasikan dari hasil analisis tersebut. Nah, begitu kita bisa memahami, maka itu bisa dipakai untuk membuat atau menambah pengetahuan yang meningkatkan kebijakan untuk membuat sebuah keputusan. Kan itu ya. Oke. Nah, itu adalah tentang data mining dan bisnis, data mining dan big data. Silakan kalau ada yang mau berkomentar lebih dulu tentang, eee, 2 hal tersebut. Silakan, ada yang mau bertanya? Komentar bolehlah. Mas Prahara Putra? Wah, namanya kok Prahara Putra ya, putra yang hasil dari prahara ya. Ada? Enggak, Pak. Atau ya, atau dari yang bernama Bali ini, I Gede Anggito. Wah, ada pertanyaan, Mas Anggito? Oke, baik. Kalau memang belum ada, saya lanjutkan lagi dengan eh, intelijen bisnis. Ya. Apa intelijen bisnis ini? Nah, intelijen bisnis ini tadi sudah didefinisikan. Di sini ada beberapa manfaat, ya, yaitu meningkatkan kualitas pembuatan keputusan. Ya. Bisa lebih mudah dalam mengakses informasi. Ya. Mampu melakukan analisis secara real time. Ya. Transaksi masih jalan, kita bisa analisis. Ya. Membantu mengidentifikasi sesuatu yang tidak berguna di dalam sistem. Ya. Bisa mengurangi risiko untuk bottleneck. Wah, jadi karena kita analisisnya secara online, ya, maka kita tidak perlu menggunakan menunggu saat data itu terkumpul, yang kemudian nanti malah eh, akan membuat penumpukan di situ. Ya. Juga membantu kita untuk bisnis kita, itu tentunya di situ. Ya, itu adalah 8 dari manfaat eh, bisnis intelligence. Nah, bisnis intelligence alirannya sama lah, data, kemudian kita transaksikan, lalu muncullah database, gitu. Database kemudian kita proses menjadi data warehouse kemudian kita kelola, gabungkan dengan aplikasi-aplikasi yang ada, lalu jadilah sebuah data mining. Jadilah sebuah bisnis intelligence. Nah, bisnis intelligence kemudian menghasilkan informasi maupun keputusan ya yang bisa diterapkan di dalam setiap fungsi bisnis. Nah, itu mungkin gambaran tentang manajemen data. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, demikianlah manajemen data yang bisa saya sampaikan. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan saya tunggu. Tapi kalau tidak, ya saya akhiri pertemuan pada sore hari ini. Ada pertanyaan? Tadi 22, tinggal 20 nih. Wah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dede Faiz, Eka Setianto, Farel, Inam, Mas Hafiz, Parlian Mangkurai, Rizaldi, barangkali ada yang mau ditanyakan? Agung Wijanarko, ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan pada sore hari ini. Ya. Kemudian silakan saudara